Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabil Qur'an, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di siang hari yang patut kita syukuri ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Karena dengan takwa Allah akan memberikan jalan keluar dari problematika kehidupan yang kita alami. Juga akan memberi kita anugerah yang melimpah tanpa disangka-sangka dari mana jalannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya ada ajaran-ajaran mulia yang mengandung tuntunan ideal bagi orang-orang Islam, bahkan bagi seluruh manusia di muka bumi. Jika melihat ajaran Islam, maka kita mendapati ada aspek vertikal dan ada pula aspek horizontal. Aspek vertikal dalam agama Islam, atau sering disebut dengan hablum minallah, adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan mentaati dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, seperti sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari, puasa Ramadan, ibadah haji dan lain sebagainya. Adapun aspek horizontal atau yang sering disebut dengan hablum minan nas adalah hubungan kita dengan manusia yang harus dijaga. Dua aspek ini sangat penting kita pelihara, sehingga hubungan kita kepada Allah maupun hambanya selalu terpelihara. Berangkat dari sini, dengan menjaga dua aspek hubungan vertikal dan horizontal, maka akan tercipta masyarakat yang tenteram dan damai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara hal yang telah disebutkan, salah satu aspek yang kadang tidak dipandang penting oleh sebagian dari kita adalah hubungan sesama manusia di antara kita. Salah satunya mengenai penghormatan kita kepada perempuan. Beberapa waktu yang lalu kita dapati kabar soal korban pelecehan seksual. Peristiwa ini bukanlah hal yang baru di dunia ini. Namun, pantaskah kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap normal perbuatan tersebut? Tentunya tidak. Islam mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang bulu. Islam menempatkan perempuan di posisi yang mulia sebagaimana laki-laki. Keduanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak bagi laki-laki untuk berbuat tak senonoh kepada perempuan. Begitu pula sebaliknya, laki-laki harus menghormati perempuan, begitupun sebaliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menghormati perempuan. Salah satunya adalah dengan menyadarkan kita atas pentingnya penghormatan kepada ibu kita. Dan ibu kita adalah seorang perempuan. Maka perempuan haruslah dihormati oleh kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ja'a rajulun ilan nabi faqal man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuk. Rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian, siapa wahai Nabi? Ibumu. Jawab Nabi. Kemudian, siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. Kemudian, siapa wahai Nabi? Bapakmu. Jawab Nabi kemudian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada para suami untuk memuliakan istrinya dengan berbuat baik kepada mereka. Apabila ia memberi nasihat, maka harus menasihati dengan cara yang baik, tidak membentak-bentak istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Perlakukanlah wanita dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairukum lin nisa." Rawahul Hakim an Ibnu Abbas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada perempuan. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama kasih sayang, pembawa rahmat bagi alam semesta. Islam membawa petunjuk bagi manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik setelah sebelumnya terkungkung pada adat istiadat zaman jahiliyah yang penuh dengan kezaliman. Pada zaman jahiliyah, perempuan amatlah tidak berharga dan hina. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh. Mereka tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta. Pada masa itu, banyak orang tua yang menguburkan anak perempuannya secara hidup-hidup karena khawatir menanggung malu. Budaya jahiliyah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk yang hina. Islam hadir membela kelompok tertindas, baik secara kultural maupun struktural. Di antara kelompok yang tertindas pada masa sebelum Islam adalah perempuan. Tidak heran jika misi Rasulullah SAW banyak berkaitan dengan upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan. Islam datang memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia utuh, mengenai keadilan terhadap seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat adil ketika menghitung amalan orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika mereka berbuat baik, maka akan masuk surga. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'min ayat yang ke-40, Allah berfirman, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Siapapun yang mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Al-Mu'min ayat yang ke-40. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, marilah kita hormati perempuan, jaga hak-haknya. Jangan biarkan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan kembali muncul di tengah-tengah kita. Terkait pelecehan seksual, Mufti Mesir Syauqi Ibrahim Alam menyatakan, "Fattaharrusu al-jinsiyyu bil mar'ati minal kabair wa min asna'il af'ali wa aqbahiha fi nadhri syar'i syarif wa la yastaru hadzal fi'l illa an dzabin nufusil maridati wal ahwa'id dani'ati allati tatawajjahu himmatuha ila talattu'i bit tadannusi bi awhalis syahawati bi tariqatin bahimiyatin wa bila dhabitin aqliyatin au insaniyin. Kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dosa besar
dan tindakan yang paling keji dan buruk dalam pandangan syariat. Kekerasan seksual hanya lahir dari jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendahan, sehingga keinginannya hanya menghamburkan syahwat dengan cara binatang di luar nalar logis dan nalar kemanusiaan. Marilah kita sama-sama mencegah kekerasan seksual dimulai dari diri sendiri, kemudian mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita akan pentingnya menghormati dan menjaga hak-hak perempuan. Dengan demikian, kita telah menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga hamba-hambanya, sehingga kehidupan sosial masyarakat di tengah-tengah kita menjadi aman dan tentram, tentunya di bawah naungan kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal quruna waz zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.